DPR resmi menyetujui naturalisasi Miliano Jonathans dan Mauro Zijelstra dalam rapat paripurna di Senayan, Selasa, 26 Agustus 2025. Keduanya disiapkan membela timnas Indonesia. Total ada 9 atlet yang dinaturalisasi, terdiri dari 5 pesepak bola, 2 putra dan 3 putri, serta 4 atlet hoki es. Keputusan diambil usai DPR menyepakati usulan pemerintah bersama PSSI dan Kemenpora. PSSI menunjuk Alexander Zwier sebagai Direktur Teknik PSSI. Mantan Direktur Teknik Federasi Sepak Bola Yordania itu diperkenalkan lewat konferensi pers di Senayan, pada Senin lalu. Dalam 100 hari pertama, Zwier akan menganalisis kekuatan dan kelemahan timnas Indonesia untuk merumuskan strategi pengembangan. Ia menegaskan sukses hanya bisa diraih lewat kerja sama klub dan negara. Kehadiran Zwier melengkapi persiapan timnas Indonesia jelang FIFA Matchday di Surabaya awal September, serta lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Irak dan Arab Saudi pada Oktober. Wayne Rooney melontarkan kritik tajam untuk Manchester United usai start buruk di Premier League. Ia menilai manajer Ruben Amorim harus segera memberi hasil, meski klub sudah belanja besar musim panas ini. Rooney mengingatkan, tidak ada lagi alasan untuk gagal. Amorim hanya mengoleksi 28 poin dari 29 laga liga sejak ditunjuk, dan MU musim lalu finish di posisi 15, terburuk dalam sejarah modern klub. Selain hasil, Rooney menyoroti permainan MU yang masih rapuh dan tanpa identitas jelas. Ia ragu Amorim bisa bertahan lama di Old Trafford jika situasi tak segera membaik. Kobbie Mainoo dilaporkan siap hengkang dari Manchester United setelah tersisih dari skema Ruben Amorim. Gelandang 20 tahun itu kalah bersaing dengan Casemiro, Ugarte, dan Bruno Fernandes, hingga mempertimbangkan opsi peminjaman karena kontrak barunya juga mandek. Real Betis dikabarkan tertarik merekrut Andre Onana dari Manchester United jelang penutupan bursa transfer. MU sendiri terbuka melepas sang kiper karena tak masuk rencana Ruben Amorim, meski negosiasi diprediksi rumit akibat kendala finansial Betis. Opsi pinjaman dengan klausul beli dianggap skenario paling realistis, sebagaimana skema yang juga mereka usulkan untuk Antony. Chelsea siap melepas Raheem Sterling pada musim panas 2025. Winger 30 tahun itu tak masuk rencana Enzo Maresca dan dipatok dengan harga 20 juta pounds, jauh di bawah nilai kontraknya. Sejumlah klub London seperti West Ham, Fulham, dan Crystal Palace disebut berminat, sementara Besiktas juga memantau situasi. Dani Ceballos dikabarkan siap meninggalkan Real Madrid dan tengah bernegosiasi intensif dengan Olympique Marseille, dengan skema pinjaman plus opsi beli 10-15 juta euro. Namun, transfer hanya bisa terwujud jika Madrid lebih dulu menemukan gelandang pengganti sesuai syarat yang diajukan pelatih Xabi Alonso. Situasi ini membuat Los Blancos kini harus bergerak cepat di sisa waktu bursa transfer untuk menemukan sosok yang tepat. Legenda Leicester City, Jamie Vardy, dikabarkan sedang dalam negosiasi dengan klub promosi Serie A, Cremonese. Striker berusia 38 tahun itu saat ini berstatus bebas transfer usai kontraknya bersama Leicester berakhir. Cremonese baru saja mencuri perhatian dengan kemenangan 2-1 atas AC Milan di San Siro dan kini berambisi memperkuat lini depan dengan pengalaman Vardy. Menurut Gianluca Di Marzio, pembicaraan antara kedua pihak sudah berlangsung intens. Vardy diyakini masih ingin bermain di level tertinggi meski usianya tak lagi muda. Juventus dikabarkan belum menyerah untuk mempermanenkan Randal Kolo Muani dari PSG. Striker Prancis itu musim lalu sempat dipinjam Bianconeri dan tampil impresif. Negosiasi sebelumnya hampir rampung, namun PSG tiba-tiba menaikkan harga sehingga kesepakatan tertunda. Kini Juventus menyiapkan proposal baru senilai total 60 juta euro, dengan skema pinjaman 10 juta euro plus kewajiban tebus 50 juta euro. Kolo Muani sendiri menunjukkan kesetiaan penuh, menolak tawaran klub lain dan hanya ingin bertahan di Turin. Manchester United menjalani start lambat di Liga Inggris dengan hanya meraih 1 poin dari 2 laga. Usai kalah dari Arsenal, Setan Merah ditahan Fulham 1-1 dan kini tertahan di peringkat ke-16 klasemen. Meski begitu, Patrick Dorgu menegaskan MU tetap berambisi merebut gelar Premier League, yang terakhir diraih pada 2012-2013. 100%, kami ingin menjuarai Premier League. Kami harus menjalaninya laga demi laga, kata Dorgu. Ia menilai pramusim yang solid jadi modal untuk membawa MU kembali ke papan atas. Liverpool menang dramatis 3-2 di markas Newcastle lewat gol Telatrio Mumoha. Hasil ini membuat The Reds menjaga start sempurna di Premier League 2025-26 dengan 2 kemenangan. Di bawah Arne Slot, Liverpool hampir selalu tajam. Dari 40 laga liga, mereka mencetak gol di 39 pertandingan dengan total 93 gol. Slot memuji mentalitas timnya yang mampu tampil tangguh di laga tandang. Nicholas Jackson selangkah lagi bergabung dengan Bayern Munich.
Striker Chelsea asal Senegal itu sudah mencapai kesepakatan personal dengan Die Rotten, seperti dilaporkan Bild. Bayern kini bernegosiasi dengan Chelsea yang mematok harga 70 juta pound. Raksasa Bundesliga itu lebih memilih opsi peminjaman. Jackson diproyeksikan jadi pesaing Harry Kane di lini depan. Christian Aslani resmi dipinjamkan Inter Milan ke Torino selama semusim dengan opsi permanen senilai 12 juta euro. Inter menerima 1,5 juta euro untuk kesepakatan awal. Gelandang 23 tahun asal Albania itu tampil 99 kali bersama Inter sejak 2022 dan menyumbang gelar Serie A, Coppa Italia, serta 2 Piala Super Italia. Ia kini mencari menit bermain lebih setelah kedatangan Andy Diouf. Ousmane Dembélé kembali bersinar di PSG sejak ditangani Luis Enrique. Setelah cedera membayangi karirnya di Barcelona, winger 28 tahun itu kini tampil tajam dengan 35 gol dan 16 assist musim 2024-25, bahkan dijagokan untuk Ballon d'Or 2025. Dembélé mengaku kebangkitannya berkat kepercayaan penuh Enrique yang menjadikannya pemimpin tim, memberi kebebasan di lapangan, namun tetap menekankan kerjasama dibanding egoisme. Lucas Vazquez akhirnya menemukan pelabuhan baru setelah kontraknya di Real Madrid berakhir musim panas ini. Pemain asal Spanyol itu resmi diperkenalkan Bayer Leverkusen dengan kontrak hingga 30 Juni 2027 dan akan mengenakan nomor punggung 21. Vazquez sebelumnya hanya membela 2 klub sepanjang karirnya, Espanyol dan Real Madrid. Direktur olahraga Leverkusen, Simon Rolfes, menyebut Vazquez akan membawa pengalaman besar serta kualitas teknik dan taktik yang bisa memberi pengaruh instan pada tim.